berikutnya, pelamar harus terdeteksi di Dapodik dan atau database THK 2 BKN. Nah, data-data ini sudah tersinkronisasi dengan data di Dukcapil, kemudian di Dapodik dan SIM PG kalau di tempat kita di Kementerian Pendidikan. Kemudian juga sudah tersinkron di SSCASN BKN. Kalau Bapak Ibu yang dulu pernah berkesempatan mendaftar, maka dulu pernah mendaftar atau memperoleh akun dari situs yang resmi, yaitu www.sscasnbkn.go.id. Ini dulu sudah pernah memperoleh akun. Jadi ini semuanya sudah terintegrasi. Jadi nanti di sini sudah akan ada terpilah dan terpilih mana yang masuk B1, mana masuk B2, mana masuk B3, dan mana masuk B4. Ini Bapak Ibu sekalian, semuanya sudah memperhatikan linearitas baik kualifikasi pendidikan, kemudian jenis sertifikasi dan formasi untuk mata pelajaran. Jadi sudah tidak dimungkinkan lagi seharusnya salah formasi kalau dari sini. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita tadi bicara ada 3 jenis seleksi. Seleksi pertama adalah seleksi penempatan. Mekanisme penempatan guru yang sudah lulus passing grade tahun 2021, sekali lagi, yang sudah lulus passing grade ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Jadi yang sudah lulus passing grade dulu, yang sudah lulus, ini ada juga kriteria-kriterianya. Ya, dia berasal dari THK 2, dia berasal dari honorer negeri, dia lulusan PG, atau dia berasal dari honorer swasta. Ini juga hasil seleksi 2021, Bapak Ibu sekalian, kan kita ada seleksinya kan ada 4 ya, seleksi teknis, seleksi manajerial, sosiokultural, dan wawancara, yang terakhir berdasarkan usia. Maka Bapak Ibu sekalian, mekanisme penempatannya tentu berdasarkan prioritas-prioritas ini. Ya, berarti prioritas 1 dilihat dari nilai pada saat lulus passing grade, ya. Kemudian hasil ujian atau hasil passing grade-nya itu dilihat lagi, nilai teknisnya berapa, sosiokultural dan sebagainya, wawancara, dan terakhir adalah dari sisi usia. Kemudian yang prioritas pertama dari hasil itu, maka yang diprioritaskan pertama adalah teman-teman yang THK 1 untuk ditempatkan dulu, THK 2 mohon maaf, THK 2 yang untuk ditempatkan dulu. Kalau THK 2-nya sudah selesai, sudah mendapatkan penempatan, maka giliran berikutnya atau prioritas berikutnya adalah teman-teman yang dari honorer negeri. Kalau honorer negeri sudah ada penempatan semuanya dan formasinya masih sisa, maka teman-teman yang PPG dan seterusnya sampai dengan yang honorer dari swasta. Jadi mekanisme penempatannya sama seperti dulu Bapak Ibu sekalian, ada prioritas 1-nya THK 2, prioritas 2 honorer negeri, dan seterusnya. Ini mekanismenya penempatannya seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang sudah lolos passing grade, nah ini masuk kategori B1, maka teman-teman ini semuanya pasti sudah memiliki akun, karena akun yang dulu tetap bisa digunakan. Ya, akun yang dulu bisa tetap digunakan, sehingga teman-teman tinggal login aja. Bagi pelamar yang sudah mulai login, kemudian nanti akan ada berikutnya penempatannya di mana dan mengikuti proses pemberkasan. Nah,
Di Temanggung Bapak-Ibu sekalian, sisa formasi yang tadi sudah kami sebutkan, di depan, untuk P1 ini penyelesaian guru yang passing grade yang seleksinya berupa seleksi penempatan, totalnya ada 118 orang rekan-rekan kita yang dulu sudah pernah ujian dan dinyatakan lulus passing grade tetapi belum memperoleh penempatan. Ya, yang passing grade SD ada 55 dan yang passing grade SMP ada sebanyak 63. Informasi sementara sampai dengan saat ini 118 orang rekan kita ini sudah memperoleh lokasi calon penempatan, sehingga nanti tinggal pemberkasan saja. Ya, tinggal pemberkasan. Jadwalnya juga nanti menunggu tentunya kita dari BKN kapan mau dilakukan pemberkasan terhadap 118 orang ini. Kemudian yang sisa rekan-rekan kita yang sisa THK 2 itu honorer kategori 2 dulu, tinggal 1 dari SD. Kemudian yang masuk P3 berdasarkan pemetaan kita Bapak-Ibu sekalian, ini syaratnya tadi minimal 3 tahun di Dapodik. Di formasi TK ada 3 formasi, di SD ada 255 formasi, dan di SMP ada 35 formasi, sehingga totalnya 293. Kemudian yang di P4, ini yang boleh kami katakan terbuka untuk umum lah, begitu saja Bapak sekalian. Ini masih ada sisa formasi sejumlah SD 80 dan SMP 130, artinya 210. Bapak Ibu kalau ditanya apakah mungkin terjadi perubahan formasi, tentu masih sangat dimungkinkan, tergantung nanti cut off Dapodik yang ditarik oleh sistem per Juli atau Juni kemarin semester 1 atau per nanti pendaftaran. Ya, tentu ini akan merubah komposisi baik P2, P3 maupun P3 maupun P4-nya. Kalau P2 sepertinya tidak akan berubah dan P1 juga tidak akan berubah. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, kita sambil menunggu perlu kami sampaikan hal-hal yang di atas tadi. Kemudian alur seleksinya ini sekali lagi mohon diingatkan bagi rekan-rekan kita, teman-teman GTT, maka alur seleksinya meskipun observasi, teman-teman tetap harus login di situs resmi pemerintah untuk P3K, yaitu di www.scasn.bkn.go.id. Login bagi yang teman-teman dulu pernah ikut seleksi, ini belum lulus, tapi belum lolos. Bagi teman-teman yang mungkin dulu belum pernah bisa berkesempatan, siapa tahu ada, maka tetap harus memperoleh akun dulu. Sekali lagi harus memperoleh akun dulu. Ini juga di website yang sama, Bapak-Ibu sekalian, nanti akan ada arahan di sana apakah sudah punya akun atau belum. Kalau belum punya akun tentu diarahkan untuk mendapatkan akun terlebih dahulu. Bagi yang sudah punya akun maka dia tinggal login dengan username dan password yang dulu sudah pernah dimiliki. Ya, sekali lagi yang dulu sudah pernah dimiliki, kemudian memilih formasi dan seterusnya Bapak-Ibu sekalian. Ini berandanya atau dashboardnya. Nah, ini penilaiannya seperti ini. Dashboardnya sekarang seperti ini. Ini sudah ada perbaikan dari pertama kita ini, karena dulu belum ada SJP, belum ada panduan, belum ada verbal, ijazah dan dashboard untuk delegat. Nah, ini berandanya seperti ini. Kalau kita lihat sampai dengan saat ini Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung, formasinya masih 0. Artinya formasinya memang belum dibuka by system. Oke.
kemudian pengawasnya yang memiliki binaan, ini ada 30 dari 36, karena ada teman-teman pengawas PAI yang tidak masuk punya binaan. Sekolahnya ada 453. Jadi tadi sudah saya sebutkan ada TK 3, kemudian SD-nya 404, ditambah dengan SMP-nya berapa tadi? 42 atau berapa tadi? Ini ada 453 nanti terbuka. Kemudian sementara Bapak Ibu sekalian, yang pelamar yang dibobot atau pelamar total jumlahnya 386. Ini mungkin masih akan ada perbaikan karena formasi kita THK P2 dan P3 tadi saya sebutkan kan ada sekitar 294 atau 394 lah tadi. Lanjut, oke, ini kalau belum lanjut lagi ya. Kalau sudah naik satu, nah kalau sudah selesai Bapak Ibu, di kolom penilaian itu ada keterangan ya. Pada status penilaian akan ada ditambahkan telah diobservasi oleh kepala sekolah. Kepala sekolah senior. Setelah itu baru naik tugasnya adalah tugas pengawas. Sama seperti yang guru senior dan pengawas, maka tinggal klik di pelamar, teman-teman pengawas nanti akan melakukan observasi bagi pelamar di sekolah. Itu yang ada formasinya, dan yang kalau sudah selesai terakhir, lanjut Mbak Esi, kalau sudah selesai maka juga akan muncul kolom telah diobservasi oleh pengawas, kepala sekolah, guru senior. Nah ini kalau sudah ini maka sudah selesai tugas kita semuanya, tinggal nanti penilaian berikutnya adalah penilaian oleh Dinas Pendidikan dan oleh BKPSDM. Kami juga sama, tinggal klik di pelamar, kemudian pilih pengawas, pilih sekolahnya, kemudian lakukan observasi terhadap pelamar. Observasi kami ada nanti melihat identitas dan daftar riwayat hidup, kemudian tinggal pembobotan berdasarkan nilai observasi kinerja yang didapat dari kepala sekolah, guru maupun pengawas. Nah, contoh ini di situ ada angka 50,83, maka ketika Dinas Pendidikan dan BKPSDM memberikan bintang 4, nilainya berarti 80% kali 50,83 totalnya. Total akhir nilai penilaian berarti 41,66. Nah ini Bapak sekalian, dan kalau sudah selesai maka nanti di pelamarnya backgroundnya berubah menjadi hijau kalau sudah selesai semuanya, dan terakhir akan muncul rekap nilainya. Nah, terakhir akan muncul rekap nilai seperti ini. Nanti yang akan menentukan pemeringkatan hasil seleksi observasi. Ini hampir sama Bapak Ibu sekalian, sama seperti seleksi umum. Ketika di satu sekolah ada satu formasi, kemudian yang diobservasi ada lebih dari satu, maka akan muncul ranking. Kalau formasinya hanya satu, maka yang jelas yang akan diterima adalah ranking 1. Bagaimana hasil observasi kalau ada lebih dari satu ranking berikutnya, maka ranking berikutnya akan masuk nanti di formasi umum. Kalau masih tersisa formasinya, kalau masih ada formasi, jadi boleh daftar di seleksi secara terbuka, Bapak Ibu semuanya. Ini Bapak Ibu ya, nanti kami di akhir nanti akan tentunya kami bagikan username dan password ya.